Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Teteh, mungkin hari ini katanya ada ini ya, apa namanya, beberapa daerah Fijilang Orong itu berarti maksudnya ada badai gitu ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Selamat semuanya, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang terbaik yang Maha Pelindung adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini tema yang kita ambil temanya sebenarnya sifatnya feminim ya Ustadz ya, tapi laki-laki juga boleh ikut ya Ustadz ya, karena supaya tahu juga kan sampai di mana sih batas-batas seorang istri gitu, atau mungkin anaknya juga bisa ya Ustadz ya, karena ini kan bukan hanya istri tapi juga mungkin anak wanita gitu. Pada saat ingin melakukan bepergian atau safar gitu. Etikanya gimana sih ya Ustadz? Khususnya buat kita-kita yang ada di luar negeri dan juga zaman sekarang kan Ustadz, wanita itu kan udah banyak yang mandiri ya Ustadz. Profesinya pun udah macam-macam, bahkan ada yang profesinya presiden pernah ada gitu ya Ustadz. Nah, bagaimana Islam melihat ini semua? Bagaimana etikanya kita sebagai seorang muslimah agar kita tetap bisa melakukan aktivitas kita dengan baik tanpa menyalahkan eh, peraturan-peraturan atau mungkin adab-adab yang sudah tertera dalam agama kita. Mangga Ustadz, waktunya 40 menit. Baik, Nanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teteh-teteh sahabat semuanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tentunya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali melalui media ini. Mudah-mudahan sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah senantiasa berada dalam kesehatan, keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah tema kita kali ini tentang perjalanan ataupun safar bahasa Arabnya. Dan memang saya teringat kata-kata Umar bin Khattab yang ketika memegang pundak seorang sahabat, bahwa hakikatnya kita semua di dunia ini seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Ya. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, kata Umar bin Khattab. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing, ya, ataupun orang yang sedang dalam perjalanan. Saya kira teteh-teteh, ibu-ibu yang sekarang sudah berdomisili ataupun bertempat di yang tempat asalnya jauh, yang tadinya dari Indonesia, mungkin walaupun sekarang mungkin sudah terbiasa, tapi awal-awal mungkin bagaimana merasakan keasingan di tempat yang baru, itu kan. Ya. Ketika masih serba terbatas kenalan ataupun bahkan juga ada kalanya sedang sedikit bekal, itu mungkin ada kekhawatiran, gitu kan. Ya. Maka di sini sebagai sebuah gambaran, kita di dunia seperti orang asing yang berada di tempat orang lain, ataupun seperti musafir, aw abiru sabil, yang sedang dalam perjalanan. Ya, maka kita diingatkan bahwa ketika mempunyai tujuan perjalanan, itu harus ingat jangan sampai tergoda di tempat pemberhentian. Dan hakikatnya dunia ini adalah sebagai seperti tempat pemberhentian.
ataupun kalau pemberhentian kendaraan mobil itu kan apa terminal gitu kan. Kita jangan sampai terlena di terminal, mungkin lihat pedagang yang barangnya murah-murah, ataupun mungkin kalau laki-laki lihat perempuan yang membuat dia tertarik, padahal punya tujuan mau pergi ke Perancis, ternyata berbelok di mana gitu kan. Jadi kan nanti bahaya. Nah, hakikatnya semua kita adalah seperti seorang musafir ataupun eh, yang sedang melakukan perjalanan. Nah, maka kita insya Allah pada kesempatan kali ini mengambil tema yang tadi disampaikan terkait dengan etika bepergian bagi seorang muslim ataupun juga muslimah, ya, lebih kepada muslimah, walaupun mungkin secara ada beberapa hal yang terkait perempuan ataupun wanita, tapi hakikatnya adalah perjalanan itu sama antara laki-laki dengan perempuan. Nah, maka bagaimana etika bepergian, etika bersafar, ya, ataupun mungkin kalau uh, traveling gitu kan bagi wanita muslimah, dan memang berjalan kita di dunia ini ataupun menjelajahi dunia itu memang Al-Quran mengisyaratkan banyak sekali ayat-ayat terkait dengan perintah untuk berjalan ataupun menjelajahi bumi ini gitu kan. Ya, di antaranya adalah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mulku ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Zalulan, ya, mudah untuk dijelajahi. Famshu fi manakibiha, maka jelajahilah di segala penjurunya. Kalau di ayat lain disebutkan fangtashiru fil ard, bertebarlah di muka bumi. Ya. Kemudian fasiru fil ardi, berjalanlah di muka bumi. Ya. Jadi Al-Quran di dalam berbagai ayatnya mengisyaratkan kepada kita untuk berpetualang. Nanti tentunya ada manfaat baik daripada perjalanan itu. Ya, daripada perjalanan. Dan di surat Al-Mulk ayat 15 ini bagaimana disebutkan bahwa Allah yang menjadikan bumi mudah untuk dijelajahi. Apalagi sekarang dengan mudahnya alat ataupun sarana transportasi gitu kan. Ya, berbeda dengan dahulu. Maka famsyu fi mana kibia. Silakan jelajahilah di segala penjurunya dan wakulu rizqi, makanlah sebagian dari rezeki yang Allah berikan. Wa ilaihin nusyur, dan ingatlah hanya kepada Allah lah, hanya kepadanya lah kita semua akan kembali dan nanti juga eh, dibangkitkan, ya, akan kembali kepada Allah. Jadi teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya, sekali lagi bagaimana Al-Quran mengisyaratkan kepada kita, dan tentunya keperluan perjalanan ini selama perjalanannya bukan di dalam kemaksiatan tentunya. Ya, mungkin ada yang belajar, ada yang silaturahim, ada yang beribadah dalam artian khusus, walaupun semua kan diniatkan amal soleh ini untuk ya beribadah gitu kan. Mungkin ada yang secara khusus ya seperti menunaikan ibadah haji, ya, kemudian juga ya tadi ada yang belajar, ada yang bekerja, ada yang bisnis, itu kan berbagai hal ya kita dalam melakukan perjalanan, ya. Dan di isyarat ayat lain disebutkan terkait dengan perjalanan ini, fangzuru kaifa kana akibatul ladina min qabl, ya, lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang sebelum kalian, ya. Ada orang yang taat kesudahannya adalah berbagai keberkahan, ada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah,
ataupun ada orang yang berbuat kezaliman dan juga bagaimana kesudahannya, ya. Maka bagaimana dari perjalanan menjelajahi bumi dunia ini adalah bagian kita lebih dekat kepada Allah, lebih sadar kepada Allah SWT. Ya, jadi pada dasarnya kita sebagai manusia di dalam Al-Quran diisyaratkan untuk berpetualang. Ya, kalau kata orang Sunda ulah kurung batoken gitu kan, jangan diam saja di tempat gitu. Karena nanti dengan bepergian, dengan menjelajah itu, dengan traveling akan banyak hal-hal baru yang ditemukan gitu kan. Banyak sekali manfaatnya. Ya, ini beberapa saja manfaat daripada bepergian, ya, membangun hubungan dengan orang lain, ya, semakin baik, ya, apalagi dalam dunia bisnis mungkin gitu kan, ya, semakin banyak jaringan, semakin banyak relasi yang jauh, tentunya kan harus, walaupun mungkin sekarang tidak mesti langsung ditempuh, ya, dengan langsung disampaikan, sekarang lebih mudah memang dengan adanya teknologi, ya, tetapi bagaimana mungkin pada waktu-waktu tertentu, ya, bertemu secara langsung itu kan ada fadilah ataupun ada faedah tersendiri, ya, yang lebih menguatkan. Maka bagaimana di dalam bepergian ini membangun hubungan dengan orang lain yang lebih baik, lebih intens dan lebih akrab gitu kan. Kemudian juga manfaatnya adalah merubah pola pikir menjadi lebih baik. Mungkin ketika sering bergaulnya hanya di tempat sendiri itu kan, ya, melihat orang yang dekat tidak begitu banyak yang berbeda, ya, maka di antara sebab seseorang mendapatkan ilmu itu adalah dia merantau ataupun bepergian, karena pola pikirnya akan berubah menjadi lebih baik, ya. Mungkin ada hal-hal yang dia belum mendapatkan sebelumnya, terlihat, terdengar ataupun apapun itu, maka menjadi uh, wawasan baru gitu kan. Ini jadi manfaat dari bepergian, merubah pola pikir menjadi lebih baik. Juga mengabulkan permohonan doa. Ya, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa ada 3 hal, ya, 3 kondisi doa itu besar kemungkinan dikabulkan. Ya, doa orang yang terzolimi, kemudian doa orang tua terhadap anaknya, dan satu lagi adalah wada'watul musafir, doanya orang yang sedang bepergian, ya, seorang musafir, ya, orang yang melakukan perjalanan, ya. Ini dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa besar kemungkinan seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh itu, ya, sedang melakukan perjalanan itu dikabulkan doanya karena dengan kondisi-kondisi yang dia rasakan, itu kan. Walaupun nanti ada keterangan bahwa di antara bentuk perjalanan itu adalah memang bagian daripada ketidaknyamanan. Tetapi bagaimana hal ketidaknyamanan di dalam perjalanan, karena mungkin agak ada kalanya serba terbatas gitu kan, tidak senyaman di rumah ataupun di tempat tinggal kan. Tetapi bagaimana hal lain daripada manfaat perjalanan bepergiannya adalah ketika berdoa, termasuk kepada wada'awatul musafir. Doanya kemungkinan uh, lebih dikabulkan oleh Allah SWT. Maka kita tentunya perlu mengetahui bagaimana etika dalam perjalanan sehingga perjalanan yang dilakukan itu betul-betul memberikan banyak kebaikannya, ya, banyak kebaikannya. Bukan cuma ketika tujuannya belajar, bukan cuma belajarnya saja, tetapi berbagai hal di dalam perjalanannya pun bisa mendapatkan berbagai kebaikan. Kemudian juga dapat melihat keindahan bumi. Ini tentunya karena dari satu daerah ataupun dari daerah satu dengan daerah lain itu kan berbeda gitu. Maka dengan adanya safar, perjalanan, ya, itu kita bisa melihat keindahan bumi ini. Dan ketika melihat keindahan bumi ini,
tentunya sadar siapa pencipta bumi ini. Akhirnya mengingat Allah sang pencipta alam ini. Makanya seseorang yang senantiasa bertafakur melihat bagaimana dahsyatnya penciptaan Allah ini, karena di dalam Al-Quran disebutkan la khalqus samawat wal ard, itu penciptaan langit dan bumi itu adalah lebih besar, ya, akbaru min khalqin nas, daripada penciptaan manusia. Walaupun dalam diri manusia juga tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita perlu perhatikan, gitu kan. Tetapi tentunya la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Bagaimana penciptaan langit dan bumi. Bahkan Allah sebelum menciptakan itu semua kan, kalau bahasa kitanya di manage betul gitu kan. Ya, fi sittati ayyam, dalam beberapa masa. Ya, bagaimana ini menggambarkan begitu sempurna penciptaan Allah, maka ketika kita bersafar, bepergian, kita peluang besar untuk melihat keindahan bumi, akhirnya kita sadar kepada sang pencipta alam ini. Dan itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur, mengingat keagungan Allah, langsung memperhatikan. Kemudian juga dapat berburu pahala. Ya, tadi selain juga doa, ya, ketika di dalam perjalanan, ya, nanti bisa mempraktekkan bagaimana kemudahan-kemudahan kita beribadah, contohnya sholat. Tetapi di sisi lain, Allah memberikan pahala terbaik karena di dalam kondisi yang ibaratnya banyak resikonya saja dalam perjalanan, masih tetap bisa berbuat kebaikan, mengingat Allah, beribadah, maka siap dengan meraih pahala yang terbaik dari Allah SWT. Itulah jamaah sekalian, sahabat yang dirahmati Allah, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, manfaat banyak sekali daripada bepergian, sehingga mungkin di antara kita, ya, tadi dengan berbagai halnya, ya, bepergian untuk berbagai keperluan, yang penting bukan untuk melakukan kemaksiatan, ya, maka akan meraih pahala, meraih keistimewaan, meraih keunggulan dari bepergian, dari safar yang dilakukan. Selanjutnya, bagian daripada etika, adab di dalam bepergian, di dalam safar itu adalah kita juga memahami bahwa memang ketika sedang bepergian itu banyak resiko dan tidak senyaman ketika kita tinggal di kampung halaman. Maka dalam salah satu keterangan disebutkan as-safaru qit'atun minal azab. Ya, bepergian safar itu adalah bagian memang dari ketidaknyamanan, atau di sini disebutkan bagian siksaan yang menghalangi seseorang dari makan nyaman, gitu kan. Ya, minum ataupun tidurnya juga tidak begitu senyaman di tempat tinggal ataupun di rumah. Ya, ini bagian daripada ketidaknyamanan. Ya, maksud siksaan di sini. Tidak senyaman ketika kita tinggal di tempat ataupun di rumah. Ya, makan mungkin, walaupun mungkin makan bisa di tempat yang lebih enak, tetapi tentunya ada keterbatasan-keterbatasan. Ya kan, pada akhirnya walaupun makan enak kan harus bayar juga, gitu kan. Ya, ataupun minum juga, tidur juga, walaupun mungkin sekarang ada kendaraan yang ketika dikendarai ataupun dinaiki, ya di sana bisa tidur pulas, gitu kan. Tapi tentunya tidak senyaman yang di tempat tinggal, gitu kan. Maka apabila telah selesai dalam urusannya bepergian itu, hendaklah dia segera kembali kepada keluarga. Jadi di sini bagaimana bepergian safar itu merupakan bagian daripada ketidaknyamanan, ya, dalam beberapa kondisi, dan ada risiko memang, ya. Mungkin ketika naik kendaraan yang tidak bisa berhenti, ya, dan belum persiapan makan, ya mungkin di sana akan merasa lapar, gitu kan. Ya, ataupun juga mungkin haus. Haus, ya, ada resiko di sana, gitu kan. Mungkin juga kurang istirahat,
dan juga ada juga resiko nauzubillah kecelakaan, bahkan sampai eh, meninggal. Ada resiko dalam perjalanan itu memang. Ya. Makanya di sini disebutkan qit'atun minal azab, bagian daripada ketidaknyamanan. Seorang muslim maka dari melihat berbagai risiko itu, di samping juga tadi banyak pahala kebaikan ketika dalam perjalanan, ketika kita bisa melaluinya dengan ketentuan-ketentuan, seorang muslim maka muslimah harus betul-betul mempersiapkan, ya, tadi supaya tidak kehabisan makanan, ya kan, perlu persiapan, ya, ketika akan bepergian itu, ya, air untuk minum gitu kan, dan berbagai halnya. Mungkin ada yang punya penyakit yang dikhawatirkan nanti kamu kan harus membawa persiapan obat juga ataupun vitamin gitu kan. Ya. Jadi seorang muslim muslimah kita ketika akan melakukan safar perjalanan harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan menjadikan setiap kepergiannya, safarnya itu sebagai bagian daripada amal soleh. Ya, tentunya kita sebagai orang yang beriman, ya, melakukan apapun kan didasari dengan keimanan, illal ladzina amanu wa amilus solihat, amal yang baik, amal soleh, gitu kan. Nah, kemudian sahabat semuanya, dengan perkembangan alat transportasi saat ini, tentunya memungkinkan kita, memungkinkan seseorang itu semakin banyak bepergian dan tentunya semakin mudah, ya, semakin mudah dibandingkan dengan masa lalu. Dulu dari Indonesia akan melakukan ibadah haji itu sampai berbulan-bulan karena memang belum ada kendaraan yang cepat. Ya, sekarang kan sehari bisa sampai, ya. Atau di Indonesia Bandung Jakarta, ya, bisa ditempuh kurang dari 1 jam dengan perkembangan alat transportasi. Maka sekarang berpeluang besar memang lebih memungkinkan orang semakin banyak bepergian karena semakin mudah dan ya semakin terjangkau juga itu kan. Ya, semakin terjangkau. Nah, maka bagaimana ini semua kita sikapi, ya tentunya dengan kebaikan. Nah, maka akar perjalanan itu bernilai sebagai amal soleh, bernilai sebagai ibadah, ya kita perlu melaksanakannya sesuai dengan ketentuan ataupun etika, sesuai dengan adab di dalam ajaran agama kita. Ya. Jadi sekali lagi bahwa memang safar perjalanan ini bagian daripada ketidaknyamanan, walaupun di sisi lain siap menuai pahala dan banyak berdoa, besar kemungkinan dijabah, tetapi memang ada hal-hal dari ketidaknyamanan dan resiko itu, ya kita tentunya harus persiapan gitu kan, harus persiapan. Nah, di antara etika di dalam safar ataupun bepergian, ya bagi kita terkhusus seorang wanita muslimah, gitu kan. Nah, memperhatikan mulai dari menjelang keberangkatan. Ya, sebaiknya memang bagaimana baginda Rasul mengajarkan kepada kita bahwa kondisi apapun memang senantiasa ingat kepada Allah gitu kan. Ya, maka sebaiknya memang menjelang keberangkatan itu sholat sunnah. Maka ada yang disebut dengan sholat sunat safar. Ya, sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatan bis safar. Niat saya sholat safar untuk perjalanan. Ya, di sana kan berdoa gitu kan, minta keselamatan, minta kemudahan di dalam perjalanan, ya mungkin supaya tidak terjebak hal-hal yang tidak diinginkan, entah itu macet, entah itu mungkin longsor gitu kan, entah itu hujan dan lain sebagainya. Ya, maka sebaiknya memang menjelang keberangkatan ini sholat uh, sunnah. Sholat sunnat disebut dengan sholat sunnat safar karena akan bepergian. Ya, kemudian juga berpamitan. Ya, kalau ada keluarga yang masih di rumah, ya berpamitan disampaikan. Jangan sampai akan bepergian teman satu rumah ya tidak mengetahuinya, bahaya gitu kan.
Jadi harus berpamitan. Bahkan sebaiknya berjabat tangan gitu kan. Ya, dan mengucapkan salam supaya selamat. Maka saling mendoakan di sana. Ya, fi aunillah, semoga berada dalam penjagaan Allah. Ma'as salama, semoga selamat. Fi amanillah, semoga ya aman. Allah senantiasa melindungi. Itu kan kata-kata eh, bahasa Arabnya. Ya, bahasa Indonesianya ya, hati-hati dia akan diberikan apa amanat gitu kan, hati-hati selamat sampai tujuan kan doa gitu kan. Ya, itu dilakukan ketika ada berpamitan gitu kan, sampai salaman gitu kan. Karena dalam salah satu hadis disebutkan, hendaklah kalian saling berjabat tangan. Ya, saya akan hilanglah kedengkian. Ya. Jadi ketika tangan sudah saling berjabat tangan, itu menggugurkan dosa dan juga hilang kedengkian. Nah, maka sebelum berangkat itu, selain tadi tentunya mengingat Allah, bisa dengan sholat, ya sholat safar, kemudian juga berpamitan kepada keluarga yang ditinggalkan, ya mungkin memberikan apa, ya bukan, kalau kita bilang wasiat biasanya ditakutkan seperti akan pergi untuk selamanya. Jadi ya mungkin ada yang dititipkan itu kan. Mungkin kalau orang tua di kampung biasanya kan punya apa tuh? Punya ingon-ingon ya. Punya ayam yang harus diberikan eh, makan, ataupun ada kambing gitu kan. Ya, dan lain sebagainya itu kan harus disampaikan pada ahli bait, pada keluarga yang masih tinggal di rumah supaya saling memahami dan membantu gitu. Nah, kemudian ketika keluar rumah kita bertawakal kepada Allah. Ya, dengan membaca, kita kira teteh-teteh ibu-ibu sudah terbiasa ini dengan membaca doa ini. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Segitu sudah hafal lah, gitu kan. Ya, itu adalah di antara doa ketika kita akan bepergian itu kan. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal ya kepada Allah, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kalau hafal juga ditambah dengan salah satu doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah bil aliyyil azim. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, an adilla aw dhalla, dari tersesat atau disesatkan. Ya, mungkin yang naik kendaraan apapun bisa saja ya. Pesawat walaupun sudah rutenya sudah jelas, nauzubillah kalau sampai tersesat, eh, rubah titik koordinatnya gitu kan. Ya, satu senti saja kan menjadi fatal ibaratnya gitu kan. Ataupun walaupun sekarang sudah ada map gitu kan, Google Map gitu kan. Tapi tetap banyak cerita juga ya. Percaya sama Google Map akhirnya eh, kesasar gitu kan. Nah, maka berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan orang. An adilla aw udalla wa azilla aw zalla, dari tergelincir, atau mungkin bahasanya dari kecelakaan, tabrakan, atau eh, ditabrak atau tertabrak orang. An azilla aw zalla aw azlima aw uzlama, dari berbuat zalim ataupun dizolimi. Au ajhala au jahala alayya, dari berbuat kebodohan ataupun ada yang membodohi gitu kan. Nah, itu salah satu doa. Uh, dalam hadis itu disebutkan setelah baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, bisa dengan doa yang tadi. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zalla au azlima au uzlama au ajhala au jahala. Ya, karena dengan mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah ini, maka pada saat itu dikatakan kepadanya dalam hadis ini, kamu telah mendapat petunjuk. Ya, petunjuk tadi ya tidak akan tersesat, telah diberi kecukupan dan mendapat penjagaan, hingga setan itu jauh, ya tidak mengganggu. Lalu setan yang lainnya berkata, bagaimana kau akan menggoda seorang laki-laki yang telah mendapat petunjuk, kecukupan dan penjagaan?
ya semuanya berdoa, ya. Juga terlebih supir gitu kan, karena supir yang akan membawa kendaraan kan, jangan sampai nanti tersesat gitu kan, bahaya kalau tersesat. Nah itu ketika keluar rumah, ya. Kemudian di dalam kendaraan, ya duduk dengan tenang dan berdoa. Nah ini doa sudah sering dibacakan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya itu sering dibacakan, ya minimal sampai sana, bahwa Maha Suci Allah, ya, yang kami memohon kebaikan dan takwa kepadanya, ya. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Kemudian Allahumma inna nas'aluka fi safarana hadzal birra wa taqwa. Aku memohon kepadamu ya Allah dalam perjalanan ini kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarda, minta amal yang diridhai. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa atwa anna bu'dah. Ya, minta kepada Allah bagaimana dijaga kemudian eh, dalam perjalanan ini, dan minta jarak yang jauh itu dengan kekuasaan Allah ya terasa dekat. Mungkin ada kalanya kita ketika melakukan perjalanan, kok ini rasanya lama sekali gitu kan. Nah, juga mungkin pernah merasakan, ya ini kok rasanya sebentar sekali gitu kan, baru naik sudah turun lagi gitu kan. Ya mungkin ada yang tidur dalam perjalanannya makanya nggak terasa. Ya. Itu bagian daripada pertolongan Allah gitu kan. Allah lelapkan tidur, kemudian tidak terasa, terasa sebentar kan, tidak merasa capek dalam perjalanan. Kan. Allahumma hawina alaina safarana haza wa tu'anna bu'dah. Allahumma antas sahibun fi safar. Ya Allah, Engkau adalah sahabat yang menemani dalam perjalanan. Wal khalifata fil ahli, dan juga yang menjaga keluarga yang ditinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min wi'a'is syafar. Ya, berlindung kepada Allah dari jeleknya perjalanan ataupun wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mal wal ahli. Ya, dari jeleknya uh, uh, tidak nyamannya pemandangan itu kan. Karena tadi di antara manfaat safar itu adalah kita ingin melihat keindahan, ya, bagaimana di tempat lain, ya. Tentunya kita tidak ingin dalam safar itu melihat pemandangan yang tidak baik gitu kan, karena itu membuat tidak nyaman. Wasu ilmun kolab, ataupun kejelekan ketika kembali ke tempat tinggal gitu kan, ya pas kembali kan inginnya harta keluarga yang ditinggalkan itu tetap utuh selamat, ya, maka eh, berdoa kepada Allah supaya tidak kembali itu nanti ada yang diambil oleh Allah gitu kan, entah itu hartanya ataupun eh, keluarganya gitu kan. Nauzubillah. Nah ini diantara doa bagaimana kita berdoa duduk dengan tenang, ya, berdoa kepada Allah, karena tadi di antara doa orang yang sabar itu adalah besar kemungkinan dijabah. Da'watul musafir. Ya minimal ini yang sudah biasa kita hafal, yang sudah biasa kita baca. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Maha Suci Allah yang telah menundukkan, ya, dalam perjalanan ini. Ya kan bisa saja kan mesin kendaraan itu memang tidak terkontrol, akhirnya membuat nauzubillah kecelakaan. Nah, maka dengan berdoa ini kita insya Allah dijaga, diselamatkan oleh Allah SWT dalam perjalanan. Nah, kemudian tadi ini artinya, ya, memanfaatkan waktu perjalanan dengan kebaikan. Ya, di antaranya selalu mengingat Allah dalam segala kondisi. Ya, zikrullah, ingat kepada Allah. Karena tadi perjalanan bagian daripada bagaimana kita beramal soleh. Maka di antara mengingat Allah itu ya dengan zikir-zikir, ketika melihat sesuatu yang membuat kita takjub ucapkan Masya Allah, Subhanallah, ataupun terlebih dalam dalam safar itu, dalam perjalanan memang kita menemukan perjalanan, terutama perjalanan darat, ya gitu kan, ada kalanya jalan itu
lurus, ada kalanya belok, ada kalanya nanjak ataupun naik, ada kalanya menurun gitu kan. Ya, kalau di pesawat kan mungkin tidak begitu terasa naik sama, ya paling naiknya apa ketika akan eh, ya naik aja awal gitu kan. Awal ya ketika take off gitu kan. Naik gitu kan. Ya. Maka ucapkan ketika naik itu Allahu Akbar. Ya, ketika menurun, mungkin kalau pesawat landing gitu kan, ucapkan Subhanallah. Ya, dan juga ketika perjalanan darat itu kan lebih terasa. Ada jalan yang naik, yang turun. Ya, jadi dua hal ini. Ucapkan Allahu Akbar ketika menaik, menanjak, dan ucapkan Subhanallah. Allah Maha Besar, kemudian Maha Suci Allah. Nah, mengingat kepada Allah. Kan? Ya, ketika dalam pesawat kan biasanya ketika terjadi ya, turbulensi ya, jadi kondisi yang tidak nyaman gitu kan. Ya ala kulihal kita senantiasa ingat kepada Allah SWT. Perjalanan apapun, entah itu darat, ataupun laut, ataupun udara. Ya, cuma tiga itu ya, nggak ada lagi. Walaupun sekarang ada tol laut, ya tetap berarti perjalanan laut. Ya, baik, itu adalah memanfaatkan waktu perjalanan dengan berbagai kebaikan. Karena berzikir kepada Allah SWT, mengingat Allah itu, ya jadi bahwa itu membuat kita banyak timbangan kebaikan. Nah, kemudian memperhatikan waktu sholat. Ya, waktu sholat supaya bagaimana tidak tertinggal sholat dalam kondisi apapun. Ya, makanya ada keringanan-keringanan. Nah, kalau sudah selesai, ya kembali apabila urusan telah selesai, kembali ke tempat semula. Nah, kemudian sebenarnya dalam safar ini bepergian untuk siapapun laki-laki perempuan ya etikanya sama ya mungkin hanya beberapa eh, terkait dengan kondisi mungkin ya kondisi memang perempuan wanita itu di dalam beberapa ketentuan yang memang sebaiknya bersama dengan mahram gitu kan ya dimaksudkan itu adalah untuk melindungi dari berbagai gangguan kejahatan ya supaya aman bagaimana syariat Islam ini begitu memandang perempuan itu adalah harus dilindungi gitu kan. Makanya dalam dalam perjalanan safar juga bukan mengekang. Ini adalah untuk melindungi perempuan, untuk melindungi wanita dari berbagai gangguan, ya keamanan entah itu kehormatannya ataupun yang lainnya gitu kan. Juga melindungi barang-barangnya, ya. Karena mungkin secara tenaga kan perempuan mungkin walaupun ada juga perempuan yang kuat gitu kan ketika dilatih gitu kan tapi secara keumuman memang ya laki-laki itu kan melindungi kepada wanita ataupun suami kepada istrinya ataupun ayah kepada anak perempuannya ya ataupun ya kepada ibunya ya kan ibunya perempuan ya menjaga supaya aman kehormatannya barang-barangnya juga keimanannya dirinya jiwanya. Namun memang di dalam hal ini ada perbedaan para ulama ya di dalam mahram ini ya mengenai syarat mahram ada di dalam safar ini ada yang berpendapat memang larangan tersebut yang merupakan bukan syarat mutlak gitu kan ya melainkan sebagai upaya melindungi perempuan dari ketidaknyamanan dalam perjalanan gitu kan ya dan juga kan bisa juga ketika perempuan itu kan berdua gitu kan ya saling saling memperhatikan saling menjaga gitu kan intinya daripada ketentuan mahram ini tadi untuk melindungi untuk menjaga perempuan gitu kan dari gangguan di dalam perjalanan dan tadi memang ada pendapat ulama yang menyebutkan ini bukan hal yang mutlak berarti ketika sudah diperhitungkan keamanannya ya walaupun tidak dengan mahramnya silahkan berangkat gitu kan ya walaupun tadi ada yang menyebutkan ya ini ketentuannya harus ada mahramnya ya tetapi memang ketika melihat tujuannya adalah
keamanannya itu. Ya, walaupun ya tentunya berbeda ya ketika ditemani dengan tidak ditemani. Tapi ya sekarang memang agak ya mudah juga dengan teknologi. Ya, keberadaan seseorang kan mungkin juga bisa dicek keamanannya dengan adanya alat komunikasi gitu kan, sudah sampai di mana gitu kan. Nah, ini memang terkait dengan mahram ini adalah tujuannya adalah untuk melindungi bagaimana perempuan ataupun wanita, maka bisa dengan eh, dari laki-laki mungkin ayahnya ataupun suaminya, dan juga kalau semuanya perempuan kan bisa berdua ataupun bahkan tiga, ya. Tetapi sendirian pun ya ketika memang itu sudah diperhitungkan berbagai halnya aman gitu kan, ya menurut sebagian ulama ya ini bukan syarat mutlak. Ya maka ketika akan pergi dalam ibadah haji dan umroh itu kan memang ada disyaratkan memang harus eh, dikuasakan ataupun harus dengan mahramnya. Dan juga ada yang berpendapat ya nggak apa-apa karena ada juga kan bersama rombongannya. Ketika itu kondisinya aman, ya itu bagian daripada sudah terjalankan tadi fungsi daripada mahram untuk supaya terlindungi. Ya, itu terkait dengan perempuan ataupun wanita bepergian eh, dengan mahramnya. Ya. Yang lainnya memang ya hampir sama, laki-laki dengan perempuan secara etika tadi kan keluar rumah kemudian dalam perjalanan dan pada akhirnya kembali lagi kalau urusan sudah selesai. Nah, di antara doanya adalah saat kembali aibun, insya Allah, taibun abidun, hamidun, rabbina sajidun. Intinya kita kembali insya Allah sebagai hamba yang bertobat, ya, karena habis perjalanan mungkin semakin semangat menjalani kehidupan karena eh, ketika habis silaturahim dari orang tua, ya kan menjadi lebih semangat karena didoakan ataupun sudah bertemu ya dalam silaturahim ataupun dalam perjalanan mencari ilmu kan lebih mengetahui mendapatkan ilmu. Jadi ketika kembali di antaranya adalah ini ibun insya Allah taibun abidun hamidun rabbina sajidun. Intinya kita kembali ke tempat semula, ke kampung halaman ataupun ke rumah ya sebagai hamba Allah yang kembali kepadanya bersih dari dosa, bertobat, beribadah, senantiasa memujinya dan sujud uh, untuk Allah SWT. Allah Maha benar dengan janjinya. Itu kan sadaqallah wa'dahu wa nasra amdah dan senantiasa menjaga hamba-hambanya. Kita dilindungi Allah dalam perjalanan juga ketika kembali ke kampung halaman ataupun ke rumah masing-masing. Sementara demikian dan sekian teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah terkait dengan etika bepergian safar ya terkhusus bagi wanita ataupun bagi perempuan. Tetapi secara umum memang ya, sama saja. Yang bedanya tadi terkait dengan mahram ataupun yang lainnya. Kita kira itu teh yang disampaikan. Terima kasih semuanya. Saya kira teteh-teteh ibu-ibu sahabat semuanya kan berada di berbagai daerah. Ya ini 99,9% ya merasakan bagaimana safar perjalanan. Ya bisa berbagi silahkan. Mungkin secara apa keilmuan yang lainnya mungkin harus hati-hati di jalan supaya tidak terkena apa tuh ada yang terkena apa namanya hipnotis kan itu banyak juga kejadian itu kan itu bagian daripada etika saya kira itu kan makanya ingat kepada Allah supaya tidak ada hal-hal yang diinginkan ngeri kalau sudah ada cerita tentang hipnotis dalam itu kan tidak terasa dikasih minum dikasih makanan nah, itu bagian daripada etika kita mengingat Allah SWT ya demikian mudah-mudahan siapapun saudara kita yang sedang melakukan perjalanan, Allah senantiasa menjaga dan melindungi, dan Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sementara kami tutup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah Ustadz, tadi cukup jelas ya Ustadz penjelasannya. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Mangga Ustadz, silakan minum dulu Ustadz. Tadi setelah berbicara banyak, pastinya haus ya Ustadz ya. Kalau kita mendengarkan bisa sambil minum tadi. Saya pun juga sambil minum chai teh Ustadz sambil dengerin tadi apa namanya Ustadz menjelaskan mengenai etika muslimah berpergian.
Sebenarnya Ustadz kalau saya lihat jadi apa yang disampaikan tadi adalah salah satunya tidak lebih adalah untuk menjaga perempuan betapa sayangnya Allah ya Ustadz ya. Begitu mulianya di mata Islam itu wanita sehingga dijaga gitu ya. Tapi memang sering disalah artikan dengan banyaknya larangan bagi seorang muslimah gitu kan. Padahal maksudnya adalah betapa Allah itu mengagungkan wanita gitu di mata Islam gitu ya Ustadz ya. Baik Ustadz, kita masuk pada tanya jawab. Ini pertanyaannya pertama. Tadi Ustadz sebenarnya sudah menyinggung sedikit ya mengenai haji gitu ya Ustadz ya. Tapi sepertinya Bu Idar ingin lebih jelas lagi. Karena kan eh, Bu Idar saat ini hidupnya sendiri gitu. Kata Bu Idar mungkin lebih baik Bu Idar tanyakan langsung ya Bu Idar. Jadi lebih jelas gitu ya untuk Ya, masalah safar dan juga pergi haji ini nanti. ya, Mangga Bu makasih. Idar. Makasih Teh Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Ustadz. Memang Waalaikumsalam. Mangga Ibu. saya selalu bertanya begitu, sering bertanya dengan macam-macam Ustadz. Dan ada yang mengatakan situasi aman sekarang tidak menghalalkan apa yang sudah diharamkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya sebenarnya Ustadz, saya sudah satu kali sudah pergi naik haji dan menurut mazhab Syafi'i kalau haji pertama itu karena wajib boleh tanpa mahram. Jadi saya kemarin tahun lalu itu pergi tanpa mahram. Tapi sekarang ini saya seperti ada panggilan begitu Ustadz untuk datang lagi. Tapi saya ragu apakah saya bukan takut karena juga ada grup gitu. Saya tidak takut itu, tapi saya takut kalau nanti dihukum sama Tuhan begitu Ustaz. Tapi panggilan itu sangat kuat begitu sehingga saya pergi tidak begitu selalu dalam otak saya gitu Ustaz. Jadi kalau menurut Ustadz, kalau saya pergi dengan grup, apalagi ini ada grup ISAR yang mengumpulkan orang-orang Indonesia di Eropa gitu, apakah saya tidak akan berdosa Ustadz kalau saya pergi dengan grup itu? Dan kemudian dan juga menjadi tanda tanya bagi saya, kenapa dahulu misalnya pada waktu ibu saya naik haji itu diwajibkan punya mahram oleh pemerintah Saudi Arabia. Kemudian setelah itu ada peraturan baru dari pemerintah Saudi Arabia bahwa wanita 45 tahun ke atas boleh haji atau umrah tanpa mahram. Kemudian sekarang sejak 2-3 tahun ini, kalau tidak salah 3 tahun yang lalu, wanita boleh saja datang umrah sendiri atau dengan grup tanpa mahram. Jadi apa dasar mereka merubah peraturan itu padahal wanita sekarang lebih cantik-cantik. Wanita misalnya umur 50 tahun itu lebih cantik dari wanita 50 tahun berapa tahun yang silam. Dan kemungkinan menggoda wanita dapat fitnah itu lebih besar. Tapi kenapa sekarang dibiarkan Ustaz begitu? Dan yang juga saya harus pulang ke Indonesia sendiri dan karena urusan di sini belum beres, jadi saya juga harus datang sendiri ke sini. Dan saya merasa berdosa Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Saya mohon apa jawaban atau pencerahan dari Ustadz. Terima kasih. Jazakallah khair. Baik, Kak Nuhun, terima kasih Bu Idar atas pertanyaannya. Saya coba menanggapi. Ya terkait dengan ibadah haji, ya perjalanan safar dalam ibadah haji, ya betul memang ibadah haji itu ya yang wajibnya satu kali seumur hidup, gitu kan. Kesananya adalah sunnah yang mendapatkan pahala sunnah. Yang wajibnya adalah satu kali. Ketika sudah menunaikan, berarti sudah eh, tertunaikan kewajiban itu. Nah, kemudian terkait dengan safar di dalam haji, ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu Ida, memang bagi perempuan, bagi wanita yang ya tidak memiliki mahram, ya mungkin suami atau mahram yang lain juga tidak ada, ya, ya boleh bepergian, ya boleh pergi safar untuk ibadah haji, ya, karena tadi
memang ketika ada komunitas, ya sekarang kan ada komunitasnya begitu tertib gitu kan, ada kelompok bimbingan itu kan, ibadah haji dan umrah itu. Ya, rute perjalanannya sudah jelas, ya kemudian juga aman, ya bersama-sama dengan rombongan yang terpercaya tentunya, ya maka dari sanalah saya kira pertimbangan, ya karena ini kan dalam masalah fikih ini ya memang berkembang, maka ada kalanya perbedaan ataupun ikhtilaf. Ya semata-mata adalah tujuannya untuk kemaslahatan. Ya, berbagai ketentuan itu ya terus dikaji, bukan berarti tadi pemerintah yang membuat peraturan itu pelin-pelan, tidak, tapi melihatnya kepada asas maslahat dan manfaat. Ya, jadi fikih itu memang sifatnya berkembang dalam artian kemaslahatan, karena syariat Islam ini adalah semuanya punya tujuan, ataupun kalau dalam fikih disebutnya syariat itu disebut dengan maqasidus syariah, ada tujuan, maksud daripada syariat. Ya, tujuannya adalah kemaslahatan untuk melindungi kita. Ya, memang tadi disampaikan ya bahwa eh, di antara daripada mahram di antaranya itu kan tujuannya adalah kemaslahatan. Bagaimana perempuan wanita itu betul-betul ya aman dan selamat dan terlindungi itu kan. Maka ketika tidak ada pun mahram yang laki-laki ataupun ya seperti mungkin suami ataupun mungkin kakak yang laki-laki ataupun bapak, ya kan bagian daripada mahram dalam bepergian juga bisa perempuan bersama dengan saudaranya itu kan, karena mungkin nanti ada saling melindungi gitu kan, ya saling membantu itu kan. Dan memang kalau melihat kita kaitkan dengan keamanan itu, ya kalau tadi Bu Idar menyebutkan wanita ataupun perempuan 50 tahun masih cantik gitu kan, ya mungkin ya suka ataupun bisa terbiasa merawat diri ya akan awet gitu kan, ya mudanya, walaupun ya, semua manusia nanti sesuai dengan umurnya gitu kan, ya. Jadi itu terkait dengan keamanan dan keselamatan, ya. Di antara hal yang ditakutkan ya di dalam perjalanan itu adalah ya keselamatan ataupun tadi kehormatannya. Nah, kita tahu di dalam Al-Qur'an bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan terkait dengan perbuatan zina gitu kan, ya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya ataupun ya yang tidak halal gitu kan, perbuatan zina itu kan diawali dengan perempuannya gitu kan, az-zaniyatu waz-zani. Tetapi berbeda dengan ayat yang melakukan orang yang melakukan pencurian, was-sariqu was-sariqatu, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Nah, tetapi ketika perzinaan itu ya terkait dengan kehormatan, ya az-zaniyatu. Kenapa perempuan dulu? Ya di antara alasannya adalah sebagian ulama menyebutkan karena memang yang menjadi bisa jadi yang menjadi sebab perbuatan perzinahan itu adalah ya perempuan gitu kan, dari segi eh, penampilannya gitu kan, yang menggoda lah gitu kan. Makanya bagaimana di dalam Islam ini ya betul-betul menjaga perempuan itu kan, dalam safar, dalam perjalanan juga diatur, intinya supaya terlindungi ya, selamat dan berbagai hal kebaikan-kebaikan. Nah, tadi sekali lagi terkait dengan haji itu ya, dan sekarang memang diperbolehkan, kita melihat bahwa asas itu maslahat dan manfaatnya. Ketika tujuan daripada mahram itu bisa terwakili dengan adanya rombongan itu menjadi yakin dan terjamin,
ya. Walaupun yang pasti itu adalah memang ketentuan Allah gitu kan. Tetapi kan dari apa? Dari sebab akibat ya. Ketika ditangani ataupun ya ada kelompok yang memang bisa menangani dengan baik ya, keselamatannya terjamin gitu kan. Kemudian berbagai halnya, intinya tujuan daripada adanya mahram itu bisa bisa tertangani ya, tadi keamanan, keselamatan dan berbagai halnya, maka saya melihat gitu kan terkait dengan mahram haji itu ya seperti itu gitu kan. Jadi sekarang memang apalagi ketika ya tidak ada mahram ya yang laki-laki, mungkin ketika suaminya sudah tiada ataupun saudara yang lainnya tidak ada gitu kan. Maka kemudahan ini adanya rombongan, adanya komunitas itu menjadi apa ya? Menjadi solusi itu kan. Ya tadi karena berkembang gitu kan. Tapi secara kewajiban haji ya kalau sudah tertunaikan satu kali ya sudah dilaksanakan berarti sudah tertunaikan kewajiban. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua, ya Ibu Ida dan semuanya. Dan itu yang kita ketahui terkait dengan tujuan ataupun maslahat daripada mahram ini. Makanya setahu kita ya memang dalam masalah mahram juga ibadah haji juga ya kan sekarang kan diperbolehkan ketika memang tidak ada mahram dan juga berangkat bersama komunitas yang memang betul-betul bisa dipastikan ya walaupun jaminan itu adalah Allah gitu kan. Tetapi ya dari segi apa ya penanganan ketika sudah memang itu baik gitu kan. Ya, maka ini menjadi solusi. Maka dalam hal ini mungkin adanya ketentuan-ketentuan dari pemerintah terutama pemerintah Arab Saudi mungkin melihat keadaan gitu kan. Keadaan tidak mempersulit, yang penting tujuan daripada mahram ini sudah tertangani dan sesuai dengan harapan dan juga ketentuan ya di dalam maqasidus syariah ataupun di dalam fikih. Itu mungkin Ibu Ida yang bisa kami tanggapi. Terima kasih Mangga. Ataupun yang lainnya Jazakallah mungkin yang khairan, ada Ustazah. iya. Ustaz. Jazakallah khairan. Sami-sami Mangga. Iya, sami-sami. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Barakallah Ustadz. Jadi memang mungkin ya itu ya Ustadz ya tadi gantinya ya karena mungkin teknologi juga sudah canggih ya Ustadz ya penjagaan dan sebagainya gitu ya kali Ustadz ya. Makanya wanita mungkin diperbolehkan pergi haji juga lebih mudah dan secara finansial juga mungkin ya Ustadz ya lebih lebih bisa wanita zaman sekarang mungkin ya secara finansial juga dibandingkan dengan dulu gitu ya. Baik Ustadz. Semoga cukup jelas ya Bu Idar. Dan semoga yang belum pernah naik haji di sini, kita semua diberi kesempatan untuk pergi haji ya. Insya Allah Amin. palingan menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam. Selama masih punya suami, Amin. manfaatkan supaya tidak ragu-ragu. Iya baik Bu Idar. Baik pertanyaan berikutnya datang dari Teh Dinda. Pertanyaannya sebenarnya sama nih pertanyaan Mas saya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, sebenarnya berpergian yang bagaimana yang bisa dihitung sebagai safar? Apakah travel ke tempat lain, bukan untuk pengajian tapi berlibur juga bisa dikategorikan safar? Ini yang kita bahas kan sebenarnya berpergian dalam rangka bukan untuk belanja ya Ustadz ya, tapi berpergian benar-benar berpergian gitu ya Ustadz ya. Yang tadi Ustadz bahas. Nah terus yang ingin saya tanyakan juga Ustadz mengenai ini nih, misalnya safar travel gitu ya Ustadz ya, berlibur gitu kan. Sekarang ini kan lagi musim ya Ustadz, yang namanya me time gitu Ustadz. Jadi para wanita tuh maunya me time, waktunya kita. Akhirnya mereka pergi berlibur bersama-sama dengan teman gitu Ustadz kemana gitu. Misalkan keluar kota, bahkan ada yang keluar negeri gitu ya Ustadz ya. Itu gimana sih Ustadz sebenarnya gitu kan dalam Islam gitu kan. Suami saya sih nggak pernah ngelarang kalau saya mau liburan sama teman atau ya kemana gitu keluar negeri atau keluar kota gitu Ustadz. Tapi kenapa hati kecil saya sih nggak serak gitu ya Ustadz ya. Maaf saya batuk. Ya, Hati itu kecil saya masalah serak gitu ya Ustadz ya. hati kecil itu Pergi yang
rasanya gimana ya, kurang serak aja gitu. Tapi kan sebenarnya Islam apakah melarang Ustadz wanita-wanita yang memang ingin memiliki mungkin me time atau berlibur dengan teman-teman? Itu gimana ya menurut Ustadz dalam Islam gitu Ustadz? Mohon Ustadz. Ya, baik, terima kasih Teh atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan safar. Safar itu kan bahasa Arab ya. Safar itu bahasa Indonesianya ya bepergian ya, ataupun perjalanan ya, bepergian atau perjalanan. Ya, ini kan secara bahasa umum ya. Perjalanan untuk apapun ya. Untuk belajar ya, untuk silaturahim ya, seperti teteh-teteh ibu-ibu yang kembali ataupun silaturahim ke Indonesia itu kan dalam rangka silaturahim kan. Ya, ada yang belajar mungkin, makanya kan ada beasiswa di luar negeri, itu kan perjalanan juga itu kan. Juga ya tadi kalau secara khusus, walaupun tadi saya menyampaikan ya semuanya belajar, silaturahim itu kan bagian daripada ibadah ya. Ada khusus perjalanan yang ya memang secara apa ya, disebut ibadah karena untuk menjalankan ibadah haji ya, makanya harus betul-betul menjadi ibadah karena dikhawatirkan orang akan melakukan ibadah haji, nauzubillah ketika niatnya tidak baik kan jadi tidak dinilai ibadah. Tapi secara kasat mata memang ya akan menjalankan ibadah. Maka perjalanan untuk ibadah haji, safar gitu kan, untuk ibadah haji ataupun tadi belajar silaturahim ataupun mungkin ada yang relasi bisnisnya di luar negeri. Ya pokoknya perjalanan apapun itu safar ya. Dan memang ketika apa? Ketika disebut safar ya, memang itu arti secara bahasa Indonesianya adalah bepergian, perjalanan. Karena itu bahasa Arab, memang lebih apa ya? Lebih dipahami kepada sesuatu yang baik gitu kan. Ya. Walaupun secara bahasa perjalanan untuk melakukan kemaksiatan ya, juga ya disebut perjalanan ya. Ya, disebut perjalanan. Tetapi memang lebih pemahamannya ataupun lebih digunakan kepada hal-hal yang baik. Maka intinya bagaimana kita tidak boleh ataupun ya menghindari sebisa mungkin perjalanan ini untuk kemaksiatan. Ya, ya tadi mungkin perjalanan untuk kemaksiatan bisa apa saja. Ya, orang untuk menjual nauzubillah itu kan, untuk menjual obat-obat terlarang bisa jadi kan harus bepergian gitu kan. Ya, itu juga secara bahasa dia safar gitu kan. Ya, maka ketika jadi lucu gitu kan, ibaratnya orang untuk menjual apa, menjual bir gitu kan ya, dia berdoa ya, memang doanya tidak salah, tetapi sesuatu yang apa ya, dia minta keselamatan sama Allah, minta keberkahan dalam perjalanan, tetapi dia melakukan untuk transaksi yang haram itu kan jadi kontroversi gitu kan. Ya. Nah, maka secara bahasa memang safar perjalanan dalam apapun gitu kan, dalam ya untuk ya tadi belajar, untuk silaturahim, untuk bisnis, ya maka dihindari betul perjalanan untuk kemaksiatan, ya jual beli ataupun mungkin ya apapun lah pokoknya kemaksiatan itu kan, karena sekarang ya begitu mudah itu kan ya, untuk apapun itu kan. Nah itu terkait dengan safar. Nah kemudian terkait dengan jadi yang kedua apa teh? Punten jadi lupa lagi. Halo. Mengenai ini Ustadz, apa namanya, me time. Kadang kan lagi Oh, model yang namanya me time, ya. ibu-ibu, wanita-wanita pergi gitu, Ustadz tanpa suami gitu berlibur. Nah, itu gimana sih Islam memandangnya, gitu, Ustadz? Terima kasih. Baik. Me time ya. Kalau me time-nya sama suaminya, ya bagus saya kira itu kan. Punya waktu khusus. Nah kalau bersama teman-teman, ya ibu-ibu ada komunitas, ya ini pengajian ibu-ibu, teteh-teteh Perancis mau bermain time kemana gitu kan. Ya saya kira ya boleh saja silakan. Yang penting suaminya mengizinkan itu aja.
Ya. Karena seorang istri itu kan bersama suami itu kan. Ya, ketika sudah menjadi istri, ya ada yang memiliki, ya ada yang memiliki, ya asal tujuan me time-nya bagus, ya bukan untuk berpoya-poya itu kan, ya untuk merancang strategi kebaikan, saya kira nggak masalah itu kan, ya ya jadi untuk kebaikan atau mungkin sudah jenuh dengan apa, biasanya jenuh ya, jenuh dengan eh, kebiasaan mungkin bersama teman-teman kan, memang teman sahabat itu sesuatu yang membuat kita apa ya, banyak inspirasi juga. Makanya ketika berjalan bersama teman-teman gitu kan, ada berbagai hal, banyak kebaikan, ya. Tapi intinya bagi seorang istri karena sudah punya suami, ya karena dalam sebuah keterangan itu disebutkan kalau pun diperbolehkan, ya maka akan diperintahkan seorang istri itu untuk bersujud kepada suami. Dalam artian harus taat kepada suami selama suami itu memang mengajak, memerintah kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Tapi saya kira semua suami kan kepada istrinya baik itu kan, masa mau menjerumuskan istrinya itu kan, ataupun keluarganya. Jadi intinya bagi seorang istri yang sudah bersuami, ya minta izin ataupun tergantung kepada izin suami. Kalau mengizinkan, ya, dan selama me time itu untuk kebaikan, ya karena dikhawatirkan ya nanti tujuannya, ya me time itu mungkin ada yang tidak baik, tapi saya kira untuk kebaikan lah gitu kan. Jadi asal ada izin suami, kemudian karena mungkin ya komunitas ya seperti ini, ibaratnya teteh-teteh ibu-ibu pengajian Prancis mau berkumpul bersama di suatu tempat gitu kan, ya untuk melakukan kajian langsung offline gitu kan, di mana gitu kan, di Mekah ibaratnya gitu kan, me time-nya sama-sama ibu-ibu teteh-teteh, ya izin suami sudah dikantongi, baik sekali gitu kan, ya, ya silakan bisa dilakukan. Intinya itu mungkin bagi seorang istri karena ada suami, apapun ya sampaikan ataupun minta izin lah sama suami. Ya kalau anak mungkin sama orang tua, gitu kan. Ya itu bagian daripada etika kita di dalam berkeluarga. Sama suami pun harus izin sama istri. Jangan sampai ya, mentang-mentang suami kan kepala rumah tangga, harus yang nanti malah jadi apa ya? Jadi fitnah gitu kan. Sama temennya, ternyata temennya ada yang perempuan tuh kan, jadi bahaya. Jadi semuanya harus saling itu ya, saling semuanya. Istri izin sama suami, begitupun suami izin sama istri. Ya mungkin ketika saya tanya teteh-teteh ibu-ibu yang sudah punya suami, ketika suaminya izin untuk my time bersama temannya dan diketahui ternyata temannya ada yang perempuan, kira-kira mengizinkan tidak? Ya kan mungkin berpikir dulu kan. Nah, itu semata-mata untuk kebaikan bersama gitu kan. Ya ala kulihal mungkin apalagi ya istri tadi senantiasa komunikasikan dengan suami. Kalau sudah ada izin dan apalagi untuk kebaikan tadi ya seperti mau kajian MPP di depan Ka'bah, kan hebat sekali kan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana ya me time di depan Ka'bah insya Allah. Baik Ustadz, jadi memang yang penting itu dapat izin dari suami ya Ustadz kalau me time dan untuk kebaikan juga tidak menimbulkan fitnah kali ya Ustadz ya. Betul ya. Iya kan, ya karena kan namanya perempuan kumpul-kumpul gitu, apalagi kelihatan bahagia kesannya kan takutnya menimbulkan fitnah gitu ya Ustadz ya. Gitu. Tapi kalau memang tidak yakin mungkin bisa kayak saya Ustadz ya, jadi lebih baik menghindari gitu ya daripada menimbulkan fitnah gitu ya Ustadz ya. Baik. Baik, ya Teh Heti sama-sama kita kendalanya di situ Teh Heti. Sering diajak liburan sesama wanita, tapi memang nggak tahu ya kenapa ya belum belum terpanggil kayaknya gitu ya. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari eh, Teh Dwi Misriani. Nah, ini gimana nih Ustadz nih? Assalamualaikum, bagaimana hukumnya jika istri ingin mengajak suami daftar haji bareng?
Tetapi suami tidak mau dan suami mengizinkan untuk daftar sendiri. Nah, itu diperbolehkan nggak Ustadz? Jadi suami mungkin belum mau, apakah istrinya harus menunggu dengan sabar atau bisa pergi sendiri? Gimana nih Ustadz? Mangga Ustadz, mohon. Ya, baik, terima kasih. Mungkin perlu dikonfirmasi sama suaminya kenapa tidak mau gitu kan. Ya, kalau alasannya memang benar, ya dalam artian masuk akal dan memang tidak maunya karena sakit ibaratnya gitu kan, ataupun ada lain yang memang tidak memungkinkan berangkat, ya itu bisa diterima alasannya. Tetapi kalau tidak maunya karena ya tidak ada alasan yang jelas, yang syar'i gitu kan, ya itu mungkin yang perlu pertanyaan juga gitu kan. Jadi tergantung alasannya. Ketika memang alasannya tidak maunya karena memang tidak bisa berangkat, ibaratnya dia punya penyakit dan kata dokter ini tidak bisa menempuh perjalanan jauh gitu kan. Ya, dan akan ya repot, akan nanti kambuh penyakitnya. Ya mungkin itu kan alasan yang masuk akal dan kalau dalam ajaran kita syar'i lah gitu alasannya. Jadi bisa diterima gitu kan. Kalau tidak maunya karena mungkin ya masih mau eh, memakai uang untuk selain ibadah haji padahal sudah mampu, ya kalau tidak jelas alasannya ya bisa dimusyawarahkan lah gitu kan. Kenapa tidak maunya gitu kan. Kalau memang ya terkait dengan ibadah haji ini kan kita ingat bukan cuma apa ya, bukan cuma nisob, bukan cuma ada uang, memang nasib, ya nasib dan nisob itu kan. Kalau nisob itu kan uang cukup untuk berangkat, ya ada berkecukupan. Makanya ketentuan dalam ibadah haji kan istitoa, kalau mampu, ya kan seumur hidup sekali. Nah juga selain nisob juga ada nasib. Ada orang yang kelihatannya ya memang tidak punya uang tapi bisa berangkat. Ya, makanya memang betul-betul ketika kita talbiyah kan, talbiyah lafaz yang diucapkan ketika ibadah haji apa? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Nah, kan itu bukan yang manggil, bukan bukan manusia gitu kan. Allah yang memanggil. Maka nanti Allah punya cara tersendiri walaupun belum nisab, belum punya uang, tapi kalau sudah nasib ada saja jalan. Ya, jadi bahwa talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu dimaknai betul bahwa semuanya atas dengan izin Allah. Ya, maka ketika apa? Ketika eh, suami ibaratnya tadi kondisinya belum mau diajak, ya dimusyawarahkan. Ya. Dan ketika alasannya bisa masuk akal, ya bisa diterima, ya berarti. Dan ketika tidak, itu berarti belum apa? Belum waktunya gitu kan. Ya dikomunikasikan, saling mendoakan karena memang kita kira kalau sudah bersuami istri gitu ya teh, bisa ibadah haji bersama-sama, mungkin ada anugerah dan kenikmatan tersendiri. Ya, saya kira itu. Ya, semua kita yang apa menginginkan ya suami bersama istrinya, istri bersama suaminya, bahkan sama keluarganya, sama anak-anaknya gitu kan. Maka terus senantiasa dikomunikasikan, saling mendoakan ya. Mudah-mudahan suami tetehnya tadi ketika belum mau, ya mudah-mudahan Allah membukakan kalbunya, membuka hatinya supaya bisa bersama-sama ya menjadi pintu kebaikan, bisa berangkat bersama-sama. Karena itu adalah anugerah yang terindah. Kalau sekarang belum mau, ya berarti masih harus terus meyakinkan dan terus berdoa. Dan ketika kita berdoa, ingat berdoa kita sama Allah. Berarti semakin tadi ketika suaminya belum mau dan istrinya semakin banyak berdoa, berarti itu sebenarnya jalan Allah untuk supaya istri tersebut terus makin banyak doa sama Allah gitu kan. Itu kebaikan juga. Jadi dilihat berbagai halnya dari sisi baiknya. Jadi ketika teteh yang barusan belum bisa apa meyakinkan ataupun suaminya belum mau, ketika semakin terus komunikasi sama suami, berarti kan semakin intens komunikasinya itu semakin baik. Ketika terus semakin saling mendoakan, berarti semakin dekat kepada Allah. Ya, di sisi lain
memang suami belum mau diajak, tapi di sisi lain semakin dekat kepada Allah dengan doa-doa itu kan. Insya Allah. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Nuhun atas jawabannya. Semoga cukup jelas ya. Jadi mungkin antara sabar juga kali Ustadz ya. Diuji kesabarannya kali ya Ustadz ya. Baik, pertanyaan terakhir ini datang dari TFI sebagai pertanyaan penutup juga. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz, saya pernah baca artikel tentang pendapat umroh atau haji yang pertama kalinya harus wajib dengan mahramnya, suami, kakak, adik laki, anak laki dan lainnya. Dan umroh haji yang setelahnya boleh tanpa mahram. Apakah benar? Apakah ada dalilnya? Terima kasih. Tadi sebenarnya udah kita singgung dikit ya Ustadz ya mengenai hal ini. Mangga Ustadz, silakan dijawab. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, tadi hal ini ya juga yang disampaikan oleh Ibu Idar tadi ya, Ibu Idar tadi menyampaikan di awal memang harus ada mahramnya, kemudian eh, tidak ya kan tadi kenapa pemerintah seperti itu ya tadi saya menyampaikan dilihat bagaimana maslahat semuanya kan dikaji itu kan ya di kerajaan ataupun pemerintahan di Arab Saudi ataupun mungkin di negara-negara lain ya termasuk di Indonesia kan saya kira tidak apa ya tidak sembarangan memutuskan suatu kebijakan ataupun ya ketentuan itu kan semuanya pasti dikaji berdasarkan ya, di Indonesia saja itu kan Kementerian Agama itu kan ada bagian-bagian ya salah satunya adalah bagian yang menangani tentang haji itu kan ya dari sini dari bagian-bagian ini berarti memang betul-betul memperlihatkan supaya semuanya bagian-bagian itu serius gitu kan. Ya, di Indonesia saja gitu kan dari rukun Islam yang 5 itu kan di kementerian memang khusus ada bagian zakat, ada bagian haji gitu kan. Ya, juga bagian ya kalau puasa dan sholat kan itu biasa gitu kan. Ya, lebih sering dilakukan. Ya, jadi begitulah terkait dengan ketentuan-ketentuan ya. Jadi saya melihat bahwa dari mungkin tadi dari artikel yang dibacakan juga artikel kan biasanya ada hasil dari temuan, ada metode penelitiannya gitu kan. Itu berdasarkan manfaat sama maslahatnya dan tadi terkait dengan mahram salah satunya adalah ditinjau bagaimana tujuan daripada eh, perempuan ataupun wanita itu memang dilindungi ya kan dilindungi. Ya sebaiknya memang yang pertama ya kalau supaya kita tenang itminan ya mungkin dari segala segi ini ya segi apa yang pertama kan biasanya dipersiapkan ya dipersiapkan dalam artian ya betul-betul karena ingin semuanya itu kan bersama keluarga ataupun suami bersama istrinya betul-betul dipersiapkan kalaupun karena ya tadi ketika kondisi mahramnya tidak ada ya mahramnya tidak ada kalau istri berarti suaminya sudah meninggal kalau sudah meninggal kan sudah tidak ada nggak bisa di ngapa-ngapain lagi maka itu tadi ketentuan mahram itu eh, ketika tujuannya yang penting selamat dan aman ya itu menjadi solusi coba sekarang kalau ibaratnya ada eh, ibu ya ibu-ibu yang punya suami kemudian mau ibadah haji dan suaminya meninggal gitu kan ataupun juga selain suaminya mahram yang lainnya laki-laki juga tidak ada gitu kan kan jadi apa ibaratnya menghambat gitu kan ya maka sekali lagi Islam ini memberikan solusi gitu kan ya solusi ketentuan-ketentuan itu memudahkan kita semuanya ya memudahkan kita bukan untuk mengkang sama seperti tadi ada mahram dalam safar itu bukan untuk mengekang perempuan, tetapi bagaimana menjaga, yang menjaga perempuan supaya selamat, kemudian supaya juga terlindungi, gitu kan. Ya, itu saya melihat daripada sisi apa? Sisi tujuan makosidnya gitu kan. Jadi ada ketentuan-ketentuan itu, tentunya ada ketentuan-ketentuan dari pemerintahan baik kerajaan Arab Saudi ataupun pemerintahan di negara yang lain. Ya, saya kira itu betul-betul dikaji bagaimana manfaat maslahatnya. Karena saya kira
negara Perancis juga tidak mau warganya terlantar ataupun ya di kelaparan di negeri orang. Pasti dilindungi gitu kan. Begitupun pemerintah negara Indonesia, semuanya pasti ingin melindungi segenap tumpah darah gitu kan warganya. Gitu. Demikian Bang Teh. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Semoga sudah cukup jelas ya, teteh-teteh, ibu-ibu, atas semua pertanyaan juga dan juga tema yang tadi kita sampaikan mengenai etika dalam bepergian bagi muslimah. Intinya tadi seperti kata Ustadz bilang bahwa apa dengan adanya etika atau dengan adanya adab itu semuanya adalah sebenarnya tidak lain untuk menjaga kita kehormatan kita sebagai wanita ya Ustadz ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mangga Ustadz kesimpulannya dan juga ditutup dengan doa. Mangga Ustadz. Ya baik, terima kasih teteh-teteh ibu-ibu semuanya. Saya akhiri dengan doa, tapi sebelum doa, saya boleh ya teh bacakan lirik lirik lagu. Ya sebenarnya ada lagunya, tapi saya kayaknya lebih bagus tidak berlagu daripada melagu. Gitu kan. Saya bacakan liriknya saja. Lirik lagu ini tentang musafir, perjalanan ya. Dari lagunya Hawari nanti bisa dicari ya. Ada tentang musafir dari Hawari. Saya biasanya putar-putar ketika sedang perjalanan itu mengingatkan itu kan. Ya, ini terkait dengan saya baca beberapa paragraf saja itu kan. Berjalan bermusafirlah melihat keagungan Allah. Meninjau menitilah rahasia ciptaan Allah. Ya. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah. Bangunkan jiwa jihad Islamiyah, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakanlah tuntutan jiwa, luaskanlah pandangan saujana, kenalilah Tuhan Maha Pencipta. Ya, jadi kita bermusafir itu untuk lebih mengenal kepada Allah. Maka silahkan tadi dalam Al-Quran di awal disebutkan pamsyu fi manakibiha. Ya, selamat bagi teteh-teteh ibu-ibu siapapun yang mempunyai uang, mempunyai biaya untuk berjalan-jalan, ya silahkan berjalan kemanapun, ya karena memang Al-Quran mengisyaratkan seperti itu, tetapi tentunya tujuannya adalah untuk mengenal Allah, ya karena lebih terasa ketika kita melihat alam langsung gitu kan, dengan hanya dibayangkan saja beda gitu kan. Saya sedikit bercerita tentang bagaimana musafir itu. Ya ini di akhir dulu saya dikasih kesempatan oleh Allah ketika sedang mondok gitu kan 2004 kalau nggak salah ya, tentang ada kejadian tsunami itu kan yang di Aceh itu. Ya kita dikirim menjadi relawan pendidikan 2 bulan di sana. Ya banyak cerita, kita melihat foto-foto itu kan ya Allah gitu, menyedihkan sekali, sedih itu kan. Dan ternyata pas ke sana ada cerita bahwa itu katanya eh, sampai sejauh mata memandang rata semuanya. Ya, saya pas ketika turun dari pesawat gitu kan, menginjakan kaki di bandara di Aceh itu kan, pas langsung lihat gitu kan, ya itu betul ya sejauh mata memandang rata semuanya, nggak ada bangunan, ya kecuali yang di pantai itu kan ada masjid itu kan, masih utuh, itu kan, itu nggak terasa, ya Allah sampai air mata itu keluar. Itu padahal baru menatap beberapa saat gitu kan. Ya, ya memang begitulah itu kan. Maka silahkan teteh-teteh ibu-ibu semuanya ya perjalanan untuk apapun bermusafir ya melihat keagungan Allah gitu kan. Yang penting bukan untuk kemaksiatan. Ya. Demikian teteh-teteh ibu-ibu, mudah-mudahan semua kita diberikan keberkahan, keselamatan ya, kemudian juga perlindungan dimanapun kita berada. Sama-sama kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika ya 'azim sultanik. ربنا تقبل منا يا رب إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا للهدى اللهم بارك لنا فينا ya rabbal alamin Allahumma alif baina qulubina ya Rabb satukanlah padukanlah tautkanlah hati kami dalam kebaikan ya Rabb satukanlah kalbu kami ya Rabb
dimanapun kami berada di dalam kebaikan. Allahumma alif bain qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin, ikfi syarral dhalimin, ya aman al-khaifin, najjina mimma نخاف سلمنا ممن نخاف آمنا ممن نخاف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اشف مرضنا ya siapapun yang sakit di antara kami semua Engkau berikan kesembuhan. Allahumma shfi maradana ya warham mautana waqdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian semuanya teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah. Selamat melanjutkan aktivitas. Sekali lagi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, keselamatan kepada kita semua. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Untuk doanya Ustadz, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi atur nuhun Ustadz atas pencerahannya hari ini. Insya Allah ya Ustadz ya, kita semakin diberikan ilmu dengan syafar, dengan berpergian ya Ustadz ya, menikmati keindahan bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah Ustadz nanti ke Perancis, bisa melihat keindahan pemandangan di Perancis Ustadz, negara 4 musim. Itu kan Masya Allah ya. Ya memang itulah kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, sekali lagi terima kasih atas kajiannya, atas pencerahannya, atas ilmunya, dan juga tadi menjawab pertanyaan dari para sahabat kita. Semoga cukup jelas ya dan menjadi sedikit ilmu bagi kita semuanya agar kita senantiasa selalu selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Terima kasih kepada Teh Desi tadi yang sudah membantu kita tadarus, Teh Alfi dan juga semuanya. Saya pamit mundur diri. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sehat-sehat semuanya.